Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suryani SPDMM pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Dengan indikator ada 3, yaitu menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan desain produk, 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi permasalahan desain produk. Indikator pertama adalah tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Seorang produk desainer harus melalui tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu produk. Tahapan tersebut yaitu ada 7 hal. Yang pertama adalah memformulasikan hasil marketing research. Adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan baik untuk produk yang betul-betul baru maupun produk yang sudah ada. Pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk, di mana ide tersebut diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri dilakukan. Dalam riset pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal dan warna dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga, biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada, dan apakah perusahaan mampu untuk membayarnya. Untuk hal-hal tersebut, maka riset ini perlu ditunjang dengan faktor-faktor yang berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi atau keterangan berdasarkan pengalaman. Tahapan kedua yaitu penciptaan ide. Pada tahapan ini merupakan tahapan awal bagi kita dalam menentukan produk yang ingin diciptakan. Dalam tahapan ini biasanya kita memikirkan ide tentang produk apa yang ingin kita buat, baik produk tersebut sudah ada di pasaran atau belum. Tahapan ketiga yaitu membuat sketsa. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Tahapan keempat yaitu membuat prototipe atau sampel. Pada tahapan ini kita sudah mulai membuat serta menguji ide yang telah terbentuk sehingga menjadi sebuah produk yang berkualitas dan sesuai dengan harapan. Tahap kelima yaitu pengembangan strategi pemasaran. Di tahap ini kita dapat membuat dan menyusun strategi pemasaran yang efektif yang dapat digunakan dalam memperkenalkan produk kepada konsumen. Tahap keenam yaitu analisis usaha. Di tahapan ini adalah kita bisa melihat dan menganalisa apakah produk yang telah dipasarkan dapat memperoleh keuntungan atau tidak. Tahapan terakhir yaitu pengembangan produk, di mana pada tahapan ini kita mulai mengembangkan produk yang telah dikonsep menjadi sebuah produk yang sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Penjelasan indikator berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Dalam menghasilkan sebuah karya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi desain produk yang akan dibuat. Desain produk merupakan gambaran umum tentang suatu produk yang akan dikembangkan. Dengan melakukan marketing research yang baik,
kita bisa berpeluang mendapatkan informasi terkait keinginan pasar terhadap kebutuhan suatu produk tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi dan kegunaan sebuah produk. Bila membuat produk secara mandiri, maka pahami dulu fungsi dan kegunaannya. Kita bisa melihat kompetitor untuk produk sejenis. Misalkan, untuk produk skincare, maka kita perlu merumuskan tujuan pembuatan untuk jenis kulit yang dibutuhkan dan semua hal yang melingkupinya. Kedua, standar dan spesifikasi desain. Untuk standar dan spesifikasi desain akan bersinggungan dengan bagian-bagian produk, bahan dasar pembuatan, warna desain, dan ukuran desain yang dibutuhkan. Misalkan, untuk desain baliho makanan, warna merah untuk sensasi pedas tentu lebih terlihat dibandingkan warna kuning. 3. Tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk adalah upaya yang ditawarkan oleh produsen untuk konsumen. Hal ini tentu akan menjadi faktor berpengaruh untuk desainnya. Misalkan, garansi 100% halal untuk makanan atau garansi kepuasan lainnya. Keempat, harga dan volume produk. Harga berkaitan dengan jumlah produk yang akan dibuat, sedangkan volume berkaitan dengan ukuran produk yang ditawarkan. Terakhir, yang kelima yaitu prototipe produk. Prototipe merupakan model produk pertama yang bisa digunakan untuk menjadi sampel pembelian selanjutnya. Misalkan sampel untuk parfum, body lotion, atau sejenisnya. Biasanya ukuran sampel lebih kecil dibandingkan ukuran asli yang beredar di pasaran. Pembahasan indikator yang ketiga yaitu mengidentifikasi permasalahan desain produk. Permasalahan yang pertama berkaitan dengan masalah hukum, etika, dan lingkungan. Pendesainan harus dilakukan secara berhati-hati dalam mempertimbangkan beragam pertimbangan hukum, etika, dan lingkungan. Liabilitas produk bisa menjadi insentif yang kuat terhadap perbaikan desain. Liabilitas produk ialah tanggung jawab produsen pada setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh produk cacat yang diakibatkan karena kelalaian atau desain yang tidak bagus. Terdapat banyak perusahaan bisnis yang menghadapi banyak gugatan yang berkaitan dengan produknya. Misalnya, Mitsubishi Motor, perusahaan farmasi, dan perusahaan tembakau. Produsen juga menghadapi garansi yang tersirat yang diciptakan melalui hukum lokal yang menyatakan bahwa produk membawa implikasi terhadap kemampuan untuk diperjualbelikan dan kesesuaian, yakni produk harus digunakan dengan tujuan yang dikehendaki. Gugatan dan potensi gugatan telah mengakibatkan peningkatan biaya hukum dan asuransi, pelunasan yang mahal terhadap pihak yang dirugikan, dan penarikan kembali yang mahal. Selain itu, juga peningkatan kesadaran pelanggan dan keselamatan produk bisa mempengaruhi citra produk secara merugikan dan meminta permintaan berikutnya untuk suatu produk. Oleh karena itu, kita sangat perlu mendesain produk yang relatif bebas dari bahaya. Ketika ada bahaya, kita perlu memasang alat pengaman atau alat lain untuk mengurangi potensi kecelakaan, serta menyediakan peringatan pemberitahuan risiko secara memadai. Kelompok konsumen, perusahaan bisnis, dan berbagai lembaga pemerintah seringkali bekerja sama untuk mengembangkan standar yang berlaku di seluruh industri, sehingga membantu menghindari bahaya yang mungkin akan terjadi. Organisasi biasanya ingin agar pendesain menuruti panduan sebagai berikut. 1. Berikanlah nilai seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Kedua, buat kesehatan dan keselamatan menjadi perhatian utama. Yang berisiko adalah karyawan yang akan menghasilkan barang dan jasa, tenaga kerja yang mengangkat produk,
pelanggan yang akan membuat produk dan menerima jasa, serta masyarakat umum yang dapat terancam karena produk, barang, dan jasa. Ketiga, buat desain yang konsisten dengan sasaran organisasi. Misalnya, jika suatu perusahaan memiliki sasaran seperti mutu yang tinggi, jangan mendesain asal-asalan untuk menghemat biaya, bahkan dalam bagian yang diinput oleh pelanggan. Yang keempat yaitu perhatian potensi kerusakan lingkungan. Masalah kedua yaitu masalah lain dalam desain produk dan jasa. Selain masalah hukum, lingkungan, dan etika, pendesain juga harus selalu mempertimbangkan siklus hidup produk dan jasa, serta berapa banyak standarisasi yang disertakan, keandalan produk atau jasa, dan jangkauan kondisi operasi ketika produk atau jasa yang bersangkutan harus berfungsi. Banyak produk maupun jasa baru mengalami siklus hidup ditinjau dari sudut permintaan. Saat produk ataupun jasa diperkenalkan, produk atau jasa tersebut dianggap sebagai barang yang aneh. Pada umumnya, permintaan relatif rendah karena calon pembeli belum mengenal produk maupun jasa tersebut. Ada banyak calon pembeli mengakui bahwa seluruh kerusakan mungkin tidak direncanakan dan harganya bisa turun setelah periode pengenalan. Seiring dengan berjalannya waktu, perbaikan desain biasanya akan menciptakan output yang lebih baik dan murah. Permintaan kemudian akan bertumbuh karena alasan tersebut dan karena berbagai metode serta kontribusi pada biaya yang lebih rendah. Kemudian pada tahap siklus berikutnya, produk maupun jasa akan mencapai tingkat kedewasaan. Kemudian pada akhirnya siklus hidup, beberapa perusahaan akan menggunakan riset posisi bertahan, yakni berupaya untuk memperpanjang masa produk maupun jasa dengan cara meningkatkan keandalan, mengurangi biaya produksi, dan mendesain ulang ataupun mengubah kemasan. Dalam beberapa kasus perusahaan bisa mencari alternatif penggunaan produknya. Perusahaan yang berpikir maju akan mulai mencari produk pengganti selama tahap kedewasaan. Demikianlah penjelasan tahapan-tahapan kegiatan desain produk, faktor-faktor mempengaruhi desain produk, dan mengidentifikasikan permasalahan desain produk. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang keliru mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.